Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tutorial pemrograman Android dengan menggunakan Flutter. Kali ini kita akan belajar dasar layout Android dengan menggunakan Flutter dengan menggunakan studi kasus membuat aplikasi biodata. Aplikasi biodata yang kita buat cukup sederhana, tampilannya kurang lebih seperti ini. Jadi di bagian atas ada aplikasi biodata, kemudian nama biodatanya siapa, nanti ada backgroundnya, kemudian ada gambarnya, kemudian ada 3 tombol di bawah. Tombol pertama email, kemudian ada handphone, dan kemudian yang satu lagi adalah tombol WhatsApp. Kemudian di bawahnya ada biodatanya apa, deskripsi singkatnya seperti apa. Ya, kurang lebih seperti itu aja. Oke, langsung saja kita membuat proyek baru untuk aplikasi biodata ini. Bisa menggunakan Command Shift P kalau menggunakan Mac atau Ctrl Shift P kalau menggunakan Windows. Kemudian kita pilih yang Flutter New Project. Kita pilih yang empty application biar tidak terlalu banyak ngedit nanti. Setelah menentukan direktorinya, kita select folder to create project in. Kemudian kita menuliskan aplikasinya, biodata. Enter, maka Android Studio akan membuatkan proyek baru untuk kita. Ya, defaultnya kita akan dibuatkan skeleton seperti ini. Kita pilih ini ya, available device-nya sesuai sudah terinstall, emulator. Kemudian kita lakukan run without debugging. Ini untuk menampilkan halaman awalnya seperti apa. Oke, setelah aplikasi dijalankan kurang lebih bentuknya seperti ini. Ya hanya hello world saja ya, karena memang ini cuman demo saja awalnya, hanya hello world saja. Kita perkecil ini, kita perkecil juga biar codingnya kita tempatnya lebih lega. Sebelum kita mulai coding, kita buat beberapa persiapan dulu. Pertama tadi dijelaskan bahwa ini nanti akan ada gambarnya, jadi kita cari gambar dulu. Saya menggunakan mencari gambar dari internet. Saya mengambil gambarnya Fenty dari Genshin Impact ini ya. Kemudian di directory project kita, biodata ini, kita bisa membuat folder baru, assets. Kemudian di dalam folder asset kita lakukan paste itemnya. Ya, ini file yang kita masukkan. Kita cek di VS Code, ini sudah masuk. Nah, kemudian agar assets ini bisa terdeteksi oleh Flutter, maka kita perlu menambahkan pada PubSpec YAML-nya. Di bawahnya Uses Material Design ini kita tambahkan assets slash. Ini artinya semua yang ada di dalam direktori assets akan dianggap sebagai aset yang bisa digunakan pada aplikasi. Selanjutnya, ada baiknya, meskipun kita membuat aplikasi sederhana, ada baiknya untuk data profil yang akan kita buat, kita siapkan terlebih dahulu. Ini kita simpan dalam bentuk map dan kita masukkan ke dalam konstruktornya. Di sini, final biodata sama dengan kita simpan dalam bentuk map string dan key-nya adalah string dan value-nya adalah string. Kemudian karena kita isinya ini sudah ada variabelnya, konstantanya ini kita hilangkan, di sini juga konstantanya kita hilangkan ya. Defaultnya memang selalu ada konstanta untuk mempercepat aplikasi, tapi kalau isinya adalah variabel maka kita tidak memerlukan konstanta tersebut lagi. Oh ini salah, bukan titik 2 ya, tapi koma ya. Key-nya adalah string dan value-nya adalah string. Jadi kita bikin kayak associative array kalau di PHP ya. Kita masukkan biodata, name-nya Barbatos, atau kita lebih sering mengenalnya dengan nama Fenty. Gambarnya kita berikan nama filenya. Nah, deskripsinya ini agak banyak. Saya ambilkan dari Wikia Genshin Impact ya. Ya, karena nanti isinya akan ada banyak, kita bisa menggunakan petik 3 kali ini biar bisa multi line. Ya, isinya banyak ini ya.
Oke, persiapannya sudah selesai. Jadi kita sudah memasukkan asetnya, terus kemudian kita juga sudah menyiapkan datanya yang akan dimasukkan, yang akan kita buatkan profilnya. Selanjutnya kita pastikan di sini kita menggunakan material app dan menggunakan scaffold. Ini standar sekali ya, standar ketika kita membuat aplikasi. Biasanya kalau untuk aplikasi Android kita menggunakan material app, terus kemudian dengan menggunakan scaffold, biar komponen-komponen dasar aplikasi itu sudah ada, kita tidak perlu membuat satu persatu. Selanjutnya kita isikan, lengkapi dulu material app-nya. Untuk title kita berikan aplikasi biodata. Kemudian pada scaffold di app bar kita menggunakan app bar, title-nya sama aplikasi biodata. Oh, ini harus menggunakan teks ya. Ya, ini ada error karena di sini ada return cons material app ya. Ini kita hapus saja consnya. Consnya kita tambahkan di tiap komponennya. Kalau mau nambahkan cons, kalau nggak mau ya nggak apa-apa sih, nggak wajib. Kemudian pada bodinya biasanya sih kita menggunakan kolom ya kalau isinya banyak. Tapi karena ini nanti isinya mungkin akan panjang dan memerlukan scroll, maka kita menggunakan single child scroll view. Nah, di dalam childnya ini baru kita isikan kolom. Kita berikan padding biar tidak terlalu mepet ke pinggir. Age insets all 20. Kemudian pada kolomnya kita bisa berikan main axis alignment dot start biar dia mulainya dari atas ya, tidak dari tengah. Nah, kemudian di sini baru kita masukkan children-nya isinya apa aja. Kita berikan teks, tapi mau ada background-nya, maka kita perlu menggunakan container. Dalamnya ada teks, namanya kita mengambil dari biodata yang sudah ada, biodata nama. Di sini dia error karena kita menggunakan map yang isinya adalah nullable string, sedangkan teks ini tidak boleh nullable. Kita ada beberapa alternatif, kita bisa menambahkan ini untuk memastikan bahwa teks biodata nama ini pasti sudah ada isinya. Ini sudah tidak error. Kemudian kontainernya bisa kita tambahkan stylenya, padding sama seperti tadi, age insets all 10. Kemudian biar dari tengah, rata tengah teksnya kita kasih alignment center, panjangnya double infinity. Untuk membuat backgroundnya kita menggunakan decoration, box decoration, colornya colors black. Kita lihat dulu hasilnya. Ada yang error. Ya, ini biar kita tidak pindah-pindah, ini kita perkecil aja ya halaman. Yang ini ya, ini kemudian inspektornya ini sementara nggak kita gunakan dulu aja. Ini error apakah karena ini? Oh iya, betul. Dalam kasus ini kita diminta untuk menggunakan kondisi sederhana ini ya. Kalau tidak ada maka isinya akan petik. Nah, tapi di sini background hitam, tulisan hitam jadi nggak kelihatan. Jadi di sini kita kasih stylenya ya. Kita kasih style wadah teksnya, text style, colornya dibuat colors white. Oh, ternyata saya salah ketik ya. Bukan nama ya, tapi name di atas tadi ya. Kita pakai name. Ya, udah keluar. Kurang besar, stylenya, weight-nya saya ganti. Weight, bold, kemudian size-nya juga bisa kita perbesar lagi jadi 20. Ya, sudah cukup sepertinya ya. Kemudian di bawahnya kontainer ini kita tambahkan image. Kita kasihkan ini image. Kita kasih image, kita ambil dari aset image, dari assets, kemudian dari biodata
Atau ini karena ada seperti ini kita kasih ini aja ya. Masih ada ini juga ya. Kalau kosong nanti diisi apa. Nah, image-nya sudah keluar. Kemudian kalau sesuai dengan desainnya ini di bawahnya lagi berarti ada 3 tombol. 3 tombol yang berjejer dari kiri ke kanan. Kita bisa menggunakan row. Bawahnya image kita berikan row. Ada children-nya baru kita isi dengan menggunakan elevated button-nya. Elevated button. On press-nya masih kita kosongkan dulu aja. Child-nya kita beri icon saja ya, biar nggak panjang. Icon untuk email, icon alternate email. Kita lihat hasilnya, ya kecil. Kita kasih warna yang berbeda. Biar warnanya berbeda, kita bisa menambahkan style ya. Di sini style untuk elevated button itu kita ngambil dari elevated button style. Background colornya kita kasih, let's say misalkan kita kasih hijau ya, colors green 900. Kemudian foregroundnya kita kasih putih, colors white. Ini udah cukup panjang, kita save dulu. Kalau di save itu terus kemudian dia auto format ya. Tambah textile-nya itu kita kasih weight-nya bold dan color-nya white. Save lagi, sudah di auto format lagi. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, nanti kan kita butuh 3 tombol ya, 3 tombol berjejer. Ini defaultnya harusnya penuh ya. Kalau untuk default penuh itu kita bisa menambahkan, membungkus elevated button ini dengan expanded. Nah, salah satu trik agar kita mendesainnya cepat menggunakan VS Code, kalau kita misalkan membungkus elevated button ini kita lakukan secara manual, itu nanti codingnya agak lama. Kita bisa menggunakan klik kanan refactor, atau kalau di Mac dengan menggunakan Ctrl Shift R. Kalau di Windows nanti sepertinya dengan menggunakan Ctrl Shift R juga. Kita wrap with widget, kita wrap dengan expanded. Nah, ini akan otomatis. Nah, ini sudah kelihatan tombolnya akan memanjang dari kiri ke kanan. Kita tambahkan 2 tombol lagi di dalamnya row. Tapi ini kan sudah panjang ya. Kalau nanti kita copy paste ini kan agak panjang. Jadi biasanya sih kita mempunyai widget yang agak panjang ini, kita bisa memasukkannya ke fungsi yang lain sehingga nanti tinggal di sini fungsinya tinggal kita masukkan nama fungsinya aja. Biar nanti codingnya di sini enggak terlalu panjang gitu ya. Jadi expanded ini kita sama menggunakan refactor lagi. Kita bisa menggunakan refactor. Kita pilih yang extract method. Dia akan menjadi method baru. Nama methodnya misalkan btn kontak. Ya, sudah jadi btn kontak di sini. Nanti di sini manggilnya cuman btn kontak aja. Jadi kalau misalkan nanti kita copy paste 3 kali di sini, nah cuman kayak gini aja sudah berjejer 3. Ya, tapi kan isinya harusnya 3-3-nya tidak sama ya. 3-3-nya yang satu email, kemudian yang satu lagi adalah WA, dan yang satu lagi adalah telepon. Jadi di sini kita rubah, pertama yang pengen kita rubah pertama adalah ikonnya, kemudian kedua adalah background color. Nah, biar bisa fleksibel, icon dan background color kita masukkan ke dalam parameter saja. Icon, kemudian colors, color. Kita masukkan ke dalam parameter. Kalau misalkan bingung color itu tipe datanya apa ya, kita boleh menggunakan var seperti ini juga boleh. Baru kita masukkan sini, iconnya kita nggak perlu nulis di sini lagi. Ini nanti akan kita pakai icon. Background colorsnya kita menggunakan color. Nah, kita masukkan tadi alternate email dan juga color screen. Oh, ini bukan tipe datanya, bukan icon ya, tapi icon data. Ya. Oke,
Satu sudah, kita tinggal yang bawahnya. Yang kedua ini rencananya akan kita gunakan untuk WhatsApp. Jadi ikonnya WhatsApp gak ada ya, icon WhatsApp ya. Kita pakai yang lain aja. Mark email unread rounded. Ya, katakanlah kita menggunakan ini aja ya. Kemudian colornya kita kasih warna yang berbeda, blue accent. Yang bawah ini juga, yang satu lagi itu untuk telepon ya. Kita telepon berarti iconsnya adalah icon phone. Dan colorsnya kita menggunakan deep purple. Kita lihat hasilnya ya, ketiga-tiganya sudah ada hasilnya seperti ini ya. Warnanya beda, ikonnya juga beda. Kliknya belum kita buat, nanti kita buat setelah layoutnya jadi. Ini dengan atasnya sepertinya terlalu mepet. Kalau terlalu mepet kita bisa menambahkan size box. Ini biasanya digunakan antar elemen biar ada jeda dikit. Box kita kasih height-nya 10 gitulah ya. Ini juga kita taruh di sini juga. Ya, baru kita membuat komponen selanjutnya. Komponen selanjutnya yaitu atributnya ini ya. Ini atributnya apa, kemudian titik 2, kemudian isinya apa, atribut apa, isinya apa. Karena ini sebenarnya adalah dua komponen yang berjajar meskipun komponennya sama gitu ya. Maka kita bisa menggunakan row juga di sini. Ya, kita tambahkan di bawahnya row children, isinya adalah teks tentu saja. Hobi, kemudian ada teks yang isinya titik 2, kemudian ada lagi teks yang isinya hobinya itu apa tadi ya. Kita ambil dari biodata hobi. Ini tidak boleh empty, kita kasih seperti ini ya, tidak boleh null, kita kasih seperti ini. Ya, kita cek dulu hasilnya seperti apa. Ini biar agak panjang nanti jadi sama teman-temannya. Ini pertama bisa kita kasih style, text style itu font weight-nya kita buat bold. Dan font size-nya ini sepertinya agak kecil, kita tambahi font size-nya itu 20. Oke, kalau save langsung auto format seperti ini. Bentuknya kurang lebih seperti ini. Ini teksnya juga perlu diperbesar. Style, text style, size-nya 18. Yang ini juga sama, size 18 ya. Oke, nah kemudian di bawahnya lagi ada alamat. Sama seperti tadi ya, karena kita menggunakan komponen ini berulang-ulang ya, berulangnya ini nggak sebanyak tadi sih, tapi berulang-ulang, ada baiknya kita bisa memindahkan ini ke method biar di sininya lebih rapi. Di row-nya ini kita klik dulu, kemudian kita pilih refactor, extract method, text attribute. Ya, sudah diekstrak, tinggal ininya dimasukkan ke dalam parameter ya. String judul sama string teks. Ya, nggak aja itu ya. Judulnya kita ambil dari parameter dan teksnya juga kita ambil dari parameter. Kita ambil dari parameter teks. Ya, di sini kita isikan judulnya tadi hobi ya. Hobi, kemudian ini ngambil biodata hobi. Hasilnya sama, bawahnya kita taruh satu lagi. Yang ini adalah alamat, address. Ya. Ya, ini terlihat seperti nggak rapi ya, hobi dan alamat ini kurang pas tempatnya. Kita bisa teksnya ini kita bungkus dengan kontainer, kita lakukan refactor lagi, kita wrap atau langsung ini ya, wrap with container, biar nanti kontainernya bisa kita isikan with.
karena komponen teks atau widget teks tidak punya width. Biar kita bisa ngatur width-nya, kita membungkus dulu dengan kontainer. Width-nya itu 100 cukup nggak ya? Oh iya, 100, tapi ini ada yang overflow. 80. Ya, sepertinya udah pas ya 80 ya. Kita pakai width-nya 80 aja. Selanjutnya deskripsi, tulisan deskripsi mirip dengan yang di atas. Kalau kita ngeliatin ya, ini kan mirip dengan yang di atas ya. Yang di atas ini ada kotaknya, kemudian ada backgroundnya. Di sini juga ada kotaknya, kemudian ada backgroundnya. Kita bisa copy paste atau sama seperti tadi, ini kita ekstrak ke method. Kita ekstrak ke method biar kita bisa menggunakan ini berulang-ulang. Kita pakai refactor, extract to method. Extract method. Namanya methodnya teks kotak aja. Ya, teks kotak ini sudah ada, ini masih tetap bisa dipakai ini ya. Cuman yang perlu dirubah dari teks kotak ini mana? Teks kotak ini ya. Yang perlu dirubah pertama, perlu dirubah mungkin kita mau ganti backgroundnya. Di sini kita bisa kasih color, bg color, kemudian teksnya tentu saja ya. String teksnya apa? Ya, bg colornya ini kita ganti jadi bg color, kemudian teksnya yang ini ya, ini kita ganti jadi teks, sehingga nanti yang di atas ini yang teks kotak ini bisa kita ganti colornya. Itu tadi kan pakai color black ya, kita pakai gray aja, black 38 nih, black 38, kemudian teksnya yang di sini, yang atas ini tadi masih black ya, kan yang atas dulu ya, masih black, masih tetap seperti ini. Kita pakai yang di bawah atribut, baru kita tambahkan ini teks kotak ini yang pakai black 38, dan isinya ini adalah deskripsi. Iya, terlalu mepet, bisa kita tambahkan size box. Bawahnya juga ada size box. Ya, biar tidak terlalu mepet. Dan yang terakhir adalah deskripsinya. Ya, ini tulisan deskripsinya yang belum. Tulisan deskripsinya yang belum, kita menggunakan teks. Teks deskripsi, ambil dari biodata deskripsi. Kalau tidak ada, kasih empty string. Kita lihat hasilnya. Nggak ada deskripsi. Des, bukan deskripsi. Des. Nah, tulisannya terlalu kecil, kita kasih style, text style, size-nya kita jadikan 18 sama seperti atasnya. Ya. Kalau misalkan mau dibuat rata tengah, kita bisa menambahkan text align. Kita bikin text align center. Ya, tulisannya jadi rata tengah ya. Oke, secara desain sudah mirip ya. Secara desain sudah mirip, aplikasi biodata, kemudian ada nama biodatanya, ada gambarnya, ada 3 tombol ini, kemudian ada atributnya, ada 2, deskripsi, terus kemudian di bawahnya ada deskripsinya. Secara layout ini sudah selesai, hanya saja kita masih ada PR di sini, yaitu tombolnya diklik masih belum ngapa-ngapain. Kita pengennya tombolnya apa? Misalkan kalau tombol add ini diklik, maka dia akan membuka email. Kalau diklik yang WA ini kita klik, dia akan buka aplikasi WhatsApp. Telepon ini diklik, kita akan menggunakan telepon. Kalau di Android biasanya kita bisa menggunakan intent. Kalau di Flutter by default tidak tersedia intent, tapi untungnya ada plugin yang bisa kita gunakan,
Nama pluginnya adalah URL Launcher. Kita nambahkan dulu di PubStack YAML. Kalau kita mau menambahkan plugin, tambahkan di PubStack YAML, tambahkan di dependensinya URL Launcher versi ya. Dia langsung menunjukkan versi terbaru ya. Versi terbarunya 6114. Oke, begitu kita save, dia akan melakukan sinkronisasi, melakukan pubget ya, atau mendownload plugin yang diperlukan. Setelah downloadnya selesai, kita baru bisa menggunakan di sini. Kita cari tadi BTN kontak ya. Ini 3 ini kan kita membuat di BTN kontak ya. Saat ini kan on press-nya masih kosong. Misalkan kita masukkan dulu yang ini dengan menggunakan URL launcher. Saya membuat fungsi baru lagi aja biar terpisah dari fungsi yang dari BTN kontak yang sudah ada. Misalkan nama fungsinya adalah launch, tipe kembaliannya future karena dia tipenya adalah asinkron. Isinya if await bukan await launch ri titik parse URL-nya itu URL-nya kita masukkan lewat parameter aja. String URI. Jika dia tidak bisa, kita baru throw exception. Tidak dapat memanggil URI. Datanya void aja. Di sini kita tinggal memanggil di sini. Launch. Bukan launch URL ya. Kalau yang launch URL kan yang tadi ya. Fungsi kita ada launch URL, ada URI-nya. URI-nya kan untuk ketiganya ini kan beda-beda. Yang satu email, yang satu WhatsApp, yang satu telepon. Jadi sekalian saja kita masukkan di parameternya. String URI. Launch URI-nya masukkan sini. Yang di bagian mana tadi? Nah, BTN kontak ini baru kita tambahkan error ya, karena kita ada parameter tambahan, kita masukkan URI-nya. Yang untuk email itu berarti kalau URI untuk email itu depannya harus ada mail to ya. Mail to kemudian email. Biodata email. Sedangkan untuk yang WhatsApp ini ya, ini untuk WhatsApp itu pakainya https://wa.me/nomor handphonenya. Biodata phone tadi ya. Phone, benar gak? Phone ya, benar. Phone, begitu juga untuk telepon. Untuk telepon itu pakainya tel.2 biodata phone juga di sini. Bedanya di awalannya ya. Kalau yang awalannya WA itu menggunakan https wa.me, kalau yang telepon itu langsung tel.2. Ya, ini sebagai peringatan aja kalau kita menggunakan ini ya, plugin URL launcher itu kita harus merestart aplikasinya. Jadi ini kita matikan dulu, terus kita launch ulang. Khusus untuk plugin yang ini tadi ya, URL launch harus dilakukan seperti itu. Jadi kalau misalkan nanti kita menambahkan suatu plugin, sepertinya codingannya benar semua tapi tidak bekerja dan tidak ada errornya, bisa dicoba aplikasinya di restart dulu. Oke, sudah jalan lagi, kita coba klik lagi. Iya, sudah dia memanggil aplikasi email. Ya, ini karena di emulator tidak terinstall email ya, jadi nggak bisa. Tapi dia sudah buka aplikasi email, sudah sesuai. Yang WhatsApp, klik. Di sini juga tidak ada WhatsApp. Jadi kalau dibuka itu ya dia hanya buka web WA.me ini ya. API whatsapp.com.
Ya, pemanggilannya sudah sesuai, tapi kita karena tidak mempunyai aplikasi WhatsApp, ketutup. Restart lagi. Ya, sempat ketutup tadi. Yang terakhir kita coba adalah phone-nya. Klik phone, dia akan buka aplikasi telepon dan memasukkan nomornya. Sebenarnya tadi kalau yang email dan yang WhatsApp kalau sudah tersetup sama juga ya. Dia akan buka emailnya kemana, kemudian kalau WhatsApp itu WhatsAppnya ke nomor berapa, itu sudah otomatis seperti itu. Oke, jadi aplikasi biodata sederhana ini sudah jadi. Kita di sini mendemonstrasikan bagaimana cara kita membuat layout, baik itu layout dari atas ke bawah atau layout kolom ya, kemudian dari kiri ke kanan layout row. Kita bisa mengkombinasikan layout-layout tersebut, termasuk kita juga menambahkan gambar dan melakukan styling terhadap beberapa komponen. Selain itu, ketika kita membuat, kita mencoba merapikan codingan utama dengan memecahnya, kita melakukan refactoring terhadap beberapa method. Nah, kalau nanti misalkan aplikasinya sudah semakin besar, ini pemecahannya mungkin tidak ke method, tapi nanti dipecah pada kelas widget tertentu. Oke, jadi seperti itu untuk tutorial pembuatan aplikasi biodata. Semoga dapat dipahami. Kalau ada pertanyaan silakan menanyakan di kolom komentar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.